Lombok, Indonesia, kaya dengan keindahan alam, menarik sejuta pelancong setiap tahun. Namun di kaki gunung berapinya ada khazanah tersembunyi, emas. Maka itulah Lombok antara daerah paling padat dengan pelumbung emas di Indonesia, pengeluar emas terbesar di Asia Tenggara. Tetapi maut menanti di sebalik kilauan industri ini. Kalau kita nak pakai raksa, tetap nak dapat emas biar. Setitis raksa boleh membunuh dan menyebabkan masalah kesihatan. Jadi pasien-pasien memang yang gejala-gejala mirip hampir ke sana, mengarah ke faktor sana memang ada. Dan racun ini semakin merebak. Konsentrasi merkuri di antara 8.000 sampai 10.000 itu di angka harus siap evakuasi. Raksa memperkasa industri perlombongan emas bernilai berbilion dolar. Bagaimana raksa boleh sampai ke sini dan mengapa ia digunakan? Itu membuat saya juga harus berhati-hati. Mereka sensitif dengan namanya jurnalis. Ini ada bahaya yang kita harus terus mengingatkan masyarakat. Daerah Sekotong terdiri daripada 3 kampung kecil. Badan-badan bukan pemerintah di sini mendapati sejak 2018 hampir 50 bayi lahir cacat saraf dan fizikal. Gimana sekarang? Siapa namanya nih? Yurika. Yurika. Ibu Yurika baru statusnya ya belum pernah kontrol ke sini. 4 daripada kanak-kanak ini diperiksa seorang doktor tempatan yang prihatin. Kejang awalnya dulu ya. Air liurnya sering keluar ya. Beliau mengesyaki ada satu kelaziman yang menjadi punca kondisi ini. Jadi pasien-pasien memang yang gejala-gejala mirip hampir ke sana, mengarah ke faktor sana memang ada. Kalau dibilang prihatin, sangat-sangat prihatin karena saya juga mempunyai anak kecil ya. Akibat dari keracunan merkuri ini dampaknya sangat besar dan itu pun belum ada pengobatannya. Hamil juga sudah terpapar daerah merkuri ya? Iya. Iya. Umur 1 tahun. 1 tahun dia mulai kejang, di gangguan pendengaran. Kalau was-wasnya sih tetap was-was kita, soalnya kan sempat diceritakan juga kan efek dari merkuri itu apa gitu. Pendedahan kepada raksa boleh menyebabkan kemudaratan yang membawa maut. Ini terbukti bila berlakunya bencana-bencana besar akibat raksa sebelum ini. This child of 6 is an even more severe case. She is incapable of expressing herself and barely reacts to light. Keracunan raksa pernah dikaitkan dengan industri penjanaan kuasa dan penghilangan. Namun, menjelang abad ke-21, banyak pihak menggunakan kaedah pengeluaran alternatif tanpa raksa. Tapi kini, ancaman baru pula muncul. Ibu saya tinggal di rumah, kondisinya Bapak penambangnya? Iya. Tugas melombong emas di Lombok ini bermula sekitar 15 tahun lalu apabila penduduk tempatan melihat satu peluang keemasan. Sebuah syarikat pelombongan menemui deposit yang besar di Lombok dan orang tempatan mula berfikir, jika ada pelombongan skala besar, ada peluang juga untuk mereka melombong secara kecil-kecilan. Jadi, mereka terdorong untuk mendapatkan sisa daripada syarikat-syarikat besar ini. Bisa dilebihin tak, Bos? Maka bermulalah operasi perlombongan tidak rasmi. Hingga ke hari ini, aktiviti pelombongan emas secara kecil-kecilan ini melanggar undang-undang. Setelah dipujuk, seorang pelombong akhirnya setuju mengongsi kisah beliau. Nama saya Fathur Rahman. Saya lahir di Lombok. Seperti nelayan kalau ini kan, soal kerja yang enak di luar seperti dapat udara yang bagus di luar, tapi penghasilnya sulit.
Nah, kalau saya ini mau jadi penambang lah dulu, jadi ada penghasilan lebih dah. Belum berangkat kesiapan alat-alat dulu ya, seperti karung lah apa, bekal, lampu kayak apa, alat-alat untuk nambang lah ya. Ya habis itu perjalanan sudah 2 jam ya, naik boleh ya, 2 jam ya. Keluarga saya, paman saya, semua saudara-saudara saya kan, keluarga saya memang dulu dia jadi penambang. Agaklah senang lah, senang. Ya, betul senang lah kalau udah sampai ke sini ya. Ya, kalau hubungan sama teman-teman ya seperti saudara lah. Kalau perasaan was-was mesti ada ya. Sekitar 22,000 penduduk Lombok melombong kecil-kecilan untuk mencari rezeki. Ini adalah lombong pribadi Fatur Rahman yang digali dari lereng gunung yang curam. Namun, tanah ini bukan milik beliau. Lombong ini sekarang dalamnya lebih 15 meter. Rangka tubuh Fatur Rahman yang kecil secara semula jadi memudahkannya masuk ke dalam lombong. Sebelum masuk kita ya perlu keselamatan lah dulu ya. Kerja ini sangat berbahaya. Pelbagai risiko perlu ditempuhi. Paras oksigen yang rendah, keadaan yang terlalu panas, runtuhan batu bata dan banjir kilat. Baru-baru ini, Fatur Rahman pitam kerana kekurangan oksigen. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih bernapas ya. Pikiran teman-teman saya, ini orang sini, sekira saya tidak ada. Warnanya nih, sebelahnya putih, tengah-tengahnya loh. Mantap warnanya hijau, kuning ada, urat hitamnya itu, urat hitamnya ini. Mantap. Tetapi bahaya sebenar muncul apabila Fatur Rahman pulang ke rumah. Sekarang, beliau mesti memproses biji untuk mendapatkan emas. Dan raksa adalah bahan utama yang digunakan. Ya, nanti pas kita bawa batu dari gunung, ya kita sampai di rumah, kita tumbuk ya, kita tumbuk kecil-kecil. Batu bata itu diletakkan di dalam mesin gelondong. Setelah dicampur dengan ratusan liter air, secara beransur-ansur, ia bertukar menjadi sedimen. Tujuan saya ini untuk mengikat emas yang ada di dalam gelondong ini. Raksa dituang ke dalam gelondong untuk dibalut dengan emas. Raksa kemudiannya dibakar, meninggalkan emas tulen dan asap yang beracun. Akhirnya, air sisa beracun dibuang begitu sahaja. Marsakit datang ke rumah untuk menginformasikan bahayanya air raksayan. Tapi mau gimana lagi? Kalau dapat batu nanti pakai apa untuk olahnya, itu bingung kita kan.
Raksa adalah logam yang sangat berbahaya yang boleh membawa kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar. Ia boleh menyebabkan penyakit mina mata, kondisi serius yang membuat pesakit koma, lumpuh dan mati. Ia juga boleh menyebabkan gangguan saraf, terutamanya pada kanak-kanak. Ia boleh meresap ke dalam uri dan menyebabkan kecacatan serta masalah saraf lain. Di peringkat global, 20% daripada pengeluaran emas setiap tahun datangnya daripada pelombong tidak rasmi seperti Fatur Rahman. Di Indonesia, lebih banyak emas mungkin dihasilkan seperti ini berbanding operasi perlombongan rasmi. Keadaan bertambah bahaya apabila mesin gelondong selalunya terletak berhampiran sumber air. Air sisa yang beracun itu kemudian dibuang sewenang-wenangnya ke dalam telaga minuman, sawah padi, serta sungai dan laut tempat orang memancing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa kampus seperti kayak UNRAM, Universitas Mataram, itu semua menunjukkan bahwa di dalam vegetasi atau di dalam tumbuhan atau dalam buah-buahan atau di dalam produksi pangan yang dihasilkan itu juga mengandung merkuri gitu. Nah, ini menjadi concern sekali karena dengan demikian toksisitas atau keracunan atau masalah daripada merkuri ini bukan hanya di daerah tersebut tapi bisa melebar ke tempat yang lain. Bukan itu sahaja, raksa yang dibakar untuk peroleh emas bertukar menjadi wap dan terkumpul di udara. Sehingga pada suatu hari, ia menjadi hujan toksik. Jadi mau anginnya bertiup kemana aja itu bisa kemana aja. Jalannya menyebar dan kita tidak bisa menghindar terhadap udara. Raksa tidak terurai dalam persekitaran. Semakin banyak digunakan, semakin banyak ia terkumpul dan akhirnya mencemari rantaian makanan. Tetapi Fatur Rahman rela demi hasil lumayan. Sekiraan saya ini sekitar setengah gram lah. Harga 300. Alhamdulillah, perasaan saya alhamdulillah senang. Bahagialah. Hasil itu lebih 2 kali ganda pendapatan sehari sebagai nelayan. Tetapi apa akibat yang perlu ditanggung keluarga, jiran dan masyarakat? Ia satu-satunya logam yang cair pada suhu bilik. Campurkannya dengan emas dan saksikan proses pengolahan emas yang luar biasa. Maharaja pertama Cina dipercayai mati selepas makan raksa gara-gara mahu hidup selamanya. Selain beliau, Abraham Lincoln, Raja Lanun Blackbeard dan Isaac Newton semuanya dipercayai mati akibat keracunan raksa. Pada abad ke-20, raksa terus digunakan dalam ubat-ubatan, bal lampu, termometer, kosmetik dan banyak lagi. Tetapi pada tahun 1950-an, insiden kebocoran raksa di sebuah kilang di Minamata, Jepun membunuh lebih 900 orang dan menyebabkan ribuan yang lain cacat. Here is another child whose father died of Minamata disease. Her limbs are deformed. Bencana itu menyebabkan peraturan yang lebih ketat di seluruh dunia. Menjelang 2013, satu perjanjian global, Konvensyen Minamata mengenai raksa, dihasilkan. Hari ini, 99 negara termasuk Indonesia telah mengesahkan perjanjian itu, mewajibkan mereka untuk melindungi rakyat daripada bahaya logam ini. Namun, ancaman masih berterusan.
Di Lombok, akibat perlombongan emas, penggunaan raksa telah meningkat secara mendadak. Wujud kerumitan lain. Kesulitannya untuk pemeriksaan merkuri itu gejalanya itu menyerupai banyak penyebab yang lain. Kalau merkuri itu utamanya akan terikat di saraf, jadi gejala-gejala yang muncul itu juga banyak gejala kelainan saraf. Itu sehingga kita memerlukan banyak uji ya untuk meyakinkan bahwa betul-betul ini adalah karena merkuri. Sebelum ini, pelbagai NGO telah mengumpul sampel-sampel di Lombok, tetapi usaha mereka tidak meluas. Prihatin akan kurangnya tindakan yang diambil, Dr. Eka kini mengetuai pasukan untuk menjalankan ujian ke atas masyarakat. Motivasinya karena ini masalah kami di sini, lebih ingin tahu gitu seberapa besar masalah itu. Keluarga Fatur Rahman adalah yang pertama diperiksa. Jadi Bapak Tiang Niki namanya Dr. Eka. Sudah lama bekerja di Gelondongan dan kita juga ingin monitor kondisi masyarakat. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak dan istri serta anak nanti. Tunjuk saya ya. Oke. Ujian fizikal dan kognitif dijalankan untuk mengesan tanda-tanda awal keracunan. Telunjuk. Nah itu kalau lurus. Sekarang nanti saya pindah-pindah telunjuk saya Bapak ikuti. Tapi sudah mulai terjadi perubahan. Nih kita lihat sudah mulai warnanya lebih memutih ya. Seperti logam nih ke. Kalau kita nggih. Pernah ya? Pernah? Pernah ya. Saya kerja tambang mungkin ada masuk debu ya. Berapa lama merasa ini sering keluar liurnya? Bisa sejeluk atau enggak? Nggih. 2 juta jeluk. Atau sampai Hari ya. Kemudian sampel rambut dan kuku diambil. Ya, alhamdulillah lah senang ya. Kita diperiksa sama ibu dokter, bapak dokter yang kemarin. Saya juga kaget. Siasatan diteruskan dengan mencari tanda-tanda raksa di udara. Ini adalah Lumex Portable Mercury Analyzer. Jadi dengan alat ini kita bisa mengukur udara kandungan merkuri di udara secara langsung di lokasi. Alat ini dapat membuat ukuran hampir serta-merta. Bacaan lebih 1000 dianggap tidak selamat. 10 detik ketiga. Nah, dapat segini. Berarti angka pengukuran yang ini 8.657. Konsentrasi merkuri di sekitar gunung ini itu berkisar antara 8.000 sampai 10.000 nanogram per meter kubik. Di sini sudah terlihat konsentrasi merkuri di antara 8.000 sampai 10.000 itu di angka harus siap evakuasi. Ya dengan hasil ini saya merasa kesehatan Pak Fatur Rahman dan keluarganya cukup terancam. Benar, itu aja heran ya, kaget lah ya, sampai 10.000 ya. Kesimpulan sementara kami ya bahwa Pak Fatur Rahman sudah ada gangguan, beberapa tes menunjukkan hasil koordinasi gerakan kiri dan kanan itu tidak seimbang. Kemudian kemampuan mengkoordinasi motorik halus juga lebih lambat ya dari orang normal yang seharusnya seperti itu. Jadi sementara ada gangguan memang. Tetapi ia mungkin sudah terlambat bagi anak Fatur Rahman. Ternyata pas keluar, aman-aman keluar. Aman, laki-laki alhamdulillah. Pas pulang 1 hari di rumah,
nyusu ndak mau dia, muntah-muntah terus. Saya langsung telepon dokter, minta bantuan operasi kecil ya. Ambil dagingnya aja untuk tes apa masalahnya. Ternyata masalahnya ususnya itu ada agak dia mati sedikit, ndak bermain dia. Akibat ususnya yang cacat, anak Fatur Rahman tidak boleh buang air seperti biasa. Najisnya perlu disedut dengan tiup setiap hari. Disarankan pakai ini. Kita ajarin dulu di sana di rumah sakit. Kita praktek dulu. Cuma 2 orang aja, bapak dan ibunya aja. Tetapi ini sekadar huraian sementara. Janin di dalam kandungan itu mendapatkan paparan merkuri dari ibunya. Mulai dari perubahan ya, perubahan secara molekuler ya, secara genetik ya. Kemudian nanti terjadi perubahan pembentukan organ. Pak dokter bedah informasikan saya sekarang untuk dipercepat katanya. Tapi gimana belum ada uang. Kemarin saya tanyakan kalau tidak ada kartu PJS, Pak dokter gimana? Sekitar 30 lebih ya. Misalkan saya tidak ada. Penyakit anaknya itu menyebabkan Fatur Rahman terpaksa melombong lebih banyak untuk membiayai kos pembedahan. Pasukan yang sama itu juga telah mengumpul sampel-sampel rambut dan kuku daripada 9 lagi individu. Ia mengambil masa sebulan untuk mengkaji sampel di makmal. Wah, kadang ada kuku kan jadi artis dulu. Kuku. Walaupun keputusan itu nanti akan meyakinkan penduduk Lombok yang diuji, ia masih satu masalah yang meluas di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat saja, mungkin ada 1,000 tan setahun. 1,000 tan raksa setahun. Setitis raksa boleh membunuh dan menyebabkan masalah kesihatan. Tetapi sekarang kita cakap tentang 1,000 tan. Bukan gram, bukan kilo. Dan di seluruh Indonesia, terdapat 3,500 tan raksa. Penggunaan raksa untuk mengekstrak emas bukan amalan pelombong kecil-kecilan di Lombok, Indonesia sahaja. Bahkan kaedah tersebut juga digunakan di banyak negara serata dunia hingga menimbulkan masalah kesihatan yang serupa. Namun di benua Asia, masalah itu dianggap paling berleluasa di Indonesia. Ada lebih 850 kawasan lombong skala kecil. Tiada siapa yang tahu berapa banyak raksa yang digunakan. Anggarannya antara 300 dan 3,500 tan. Apa yang pasti, terdapat sekurang-kurangnya 300,000 pelombong yang menggunakan raksa di Indonesia. Setiap orang menggunakan 20 bahagian raksa bagi setiap bahagian emas yang diperolehi. Ini menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia yang telah komited di peringkat antarabangsa untuk kawal selia penggunaan raksa. Konvensi Minamata itu pada dasarnya adalah kesepakatan internasional yang mengikat bagi negara-negara anggota untuk yang bertujuan untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya merkuri. Nah, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata ini melalui undang-undang di tahun 2017. Jadi di 2005 berdasarkan rencana aksi
Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan penggunaan merkuri tersebut. Pelan tindakan nasional termasuk dasar seperti penggunaan teknologi alternatif untuk memproses emas dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat. Ia juga mengesyorkan penghasilan raksa dihentikan. Caranya dengan melarang perlombongan biji sinabar yang diperbuat daripada raksa. Ada beberapa cara untuk menghentikan semua masalah berkaitan raksa di Indonesia. Pertama, menghentikan pelombongan sinabar, termasuk peleburan dan proses untuk menghasilkan raksa daripada biji. Kedua, melarang penjualan dan perdagangan raksa, termasuk mengekspor. Perlombongan dan penapisan biji sinabar di Indonesia tidak melanggar undang-undang jika ada permit. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan sebarang permit. Maka hakikatnya, aktiviti ini menyalahi undang-undang. Sungguh pun demikian, pengeluaran dan penghasilan raksa masih berkembang. Hari ini, 3,500 tan raksa boleh capai harga lebih $370 juta Amerika. Kira-kira asalnya dari mana, Pak? Kalau sesuai dengan informasi, batu sinabar asalnya dari Pulau Seram ini. Untuk menjalankan kegiatan ini di Indonesia, anda perlu sokongan peringkat tinggi supaya anda dapat meneruskan perniagaan dan aktiviti tanpa sebarang gangguan. Para pegawai berpangkat tinggi ini boleh jadi pegawai polis, tentera atau pemerintah. Dan kami sudah dengar cerita daripada orang ramai bahawa terdapat beberapa orang penting yang menyokong perniagaan sedemikian. Kami telah menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, tetapi ia enggan mengulas mengenai perdagangan raksa secara haram. Salah satu lombong sinabar terbesar di Indonesia didakwa terletak di Pulau Seram di wilayah Maluku. Sungguh pun ia satu kegiatan yang kononnya dilakukan secara senyap-senyap yang masih kelihatan dari angkasa. Gambar satelit ini diambil pada Ogos 2022. Kemah biru menyembunyikan aktiviti perlombongan yang menggali biji sinabar. Para wartawan tempatan sedang berusaha mendedahkan kegiatan haram ini. Saya sementara menuju ke Gunung Sinabar. Saya adalah jurnalis. Keseharian saya memang banyak meliput soal lingkungan dan juga memang soal masyarakat adat di Maluku dan Maluku Utara untuk melihat aktivitas tenda-tenda. Sulit ya untuk masuk ke sana dan itu membuat saya juga harus berhati-hati. Mereka sensitif dengan namanya jurnalis karena kalau jurnalis itu masuk ke sana itu akan membuka juga informasi kepada publik bahwa memang aktivitas tambang ilegal ini masih ada. Rizlan cuba mendapatkan perlindungan daripada ketua kampung di kawasan Lombong, tetapi gagal. Maksudnya jangan sampai dia terekspos ke media. Saya telusuri dari beberapa penambang yang mencoba membuka-buka gitu sampai kepada siapa-siapa yang mereka setor itu kan. Itu diduga kuat ada keterlibatan aparat yang di sana. Apa yang Rizlan lihat sendiri mengesahkan imej satelit. Beliau membuat rakaman ini melalui telefon bimbitnya. Belakang saya tenda sudah berada. Ini di badan gunung dan memang dari ketinggian laut sekitar 1.000 meter.
itu juga banyak ribuan tenda-tenda yang dibangun dan tidak mungkin tidak diketahui. Nah, ini persoalannya ini apakah ini dikoordinasikan dengan pihak tertentu, apakah juga dibiarkan? Di kawasan pantai, kaum lelaki dan wanita mencuci dan menghancurkan biji sebagai persediaan untuk penapisan. Seperti pemirsa lihat di belakang saya adalah bagaimana masyarakat juga melakukan pendulang material. Ya kecil kan jalan ke atas. Jalan sana tuh dari jalan sana tuh dia ke atas. Di komputer tenda itu. Tenda. Usaha untuk menutup lombong-lombong ini telah dihebahkan media pada 2017 dan 2020. Tetapi menurut Rislan, percubaan ini gagal. Jadi memang fakta bahwa pertambangan sinabar di daerah Indonesia, misalnya di Seram, masih ada. Itu memang ada beberapa faktor. Pertama memang penegakan hukum kita lemah. Penegakan hukum kita lemah itu ada beberapa faktor. Misalnya keterlibatan aparat atau kapasitas tidak memadai. Biji di Seram dipercayai antara yang paling tulen di dunia. Ini menjadi tarikan bagi mereka yang mahu kaup untung besar. Setelah adanya ditemukan batu sinabar di Seram Barat, tapi di Indonesia Timur tuh banyak sekali batu sinabar. Indonesia menjadi eksportir daripada merkuri. Yes, jumlahnya paling besar untuk saat ini. Dari database yang saya kumpulkan, itu ada semacam tren di aparat penegak hukum, keterlibatan aparat penegak hukum. Misalnya ada kasus di Sukabumi. Nah, ketika kita telusuri dari dokumen pengadilan ini, ternyata supplier atau sinabar ini diantarkan atau disuplai oleh menggunakan truk TNI dengan pengemudi dan juga plat nomor TNI. Mendapatkan juga putusan pengadilan Ambon, itu di mana polisi misalnya terlibat memperjualbelikan merkuri. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, loji-loji penapisan haram telah dikesan di Ambon, Bogor dan Jombang. Tetapi mereka sentiasa berpindah untuk mengelak dari dikesan. Dan kini, Rislan percaya terdapat juga kilang penapisan di Pulau Seram. Dia memang sementara aktivitas dan memang itu kan air yang mereka tarikkan itu kan untuk mengolah itu kan. Dengan adanya bekalan di peringkat domestik, para pelombong emas Indonesia kini tidak ada masalah mendapat akses raksa. Secara tradisi, ia dijual melalui orang tengah. Tapi kini ia tersedia pula di platform media sosial seperti Facebook, di mana penjual membuat penghantaran langsung kepada pelombong. Ketika ditanya mengapa perkara ini boleh berlaku, Facebook tidak memberi sebarang ulasan. Dengan rantaian bekalan yang tetap, para pelombong serata Indonesia boleh mendapat raksa dengan mudah. Ini dialu-alukan para pelombong di Sekotong Lombok, di mana majoriti penduduknya bergantung kepada aktiviti perlombongan emas sebagai mata pencarian. 1 gram emas yang diperolehi sama nilainya dengan gaji setengah bulan. Ya
Kalau masalah tambang ya mungkin orang-orang penting semua sih, nggak masalahnya, nggak ada kerjaan lagi dah, rata itu nambang dah kalau di Sekotong ini, nambang doang. Tentunya kalau kita nggak pakai raksa tetap nggak dapat emas, biarpun dia kelihatan emasnya, batu itu nggak dapat. Para pakar cuba sedaya upaya untuk meyakinkan para pelombong agar mengubah cara mereka. Kita mengedukasi sudah sebetulnya. Setiap kali kita turun ke lapangan, ke lokasi, kita selalu mengedukasi. Mereka tahu kalau bahwa merkuri itu sangat beracun buat diri mereka. Tapi kadang-kadang karena mereka tidak mau dilarang menggunakan merkuri, mereka sendiri sering sekali kita edukasi dan kemudian mereka menjadi kayak nantangin ya, gitu, nantangin kita. Ya kalau masalah raksa ya, dibilang ada juga bahayanya juga. Ada dibilang ya enggak, bingung juga kan. Akhirnya mereka berpendapat, ya sudah ini adalah merupakan resiko kita. Apa yang kurang difahami oleh pelombong ialah kesan dan bahaya keracunan raksa ini mengambil masa. Ini termasuk penyakit minamata, keadaan serius yang boleh menyebabkan lumpuh, gangguan saraf dan kematian. Penyelidik Dr. Eka sebelum ini mengetuai sebuah pasukan yang telah menjalankan ujian ke atas 10 individu di Sekotong. Hasil kajian sudah diraih. Bagi kadar raksa dalam rambut, tiada seorang pun yang berada dalam paras selamat. Sampel yang diambil dari Munahar menunjukkan kadar raksa 26.7 kali lebih tinggi daripada paras selamat. Makali yang pernah menjadi pelombong mencatat kadar raksa 9.8 kali lebih tinggi. Anaknya pula 5.3 kali lebih tinggi dari paras selamat. Sampel daripada Fatur Rahman menunjukkan kadar raksa 12.7 kali lebih tinggi, manakala bayi lelakinya Nazil mencatat kadar raksa 4 kali ganda daripada paras selamat. What you get from the result in Sekotongs, I'm say that the result is very, very alarming, and we should be very concerned about this. Hasil ujian menyokong penemuan awal pemeriksaan kognitif. The first clinical sign usually happen within 5 years. For example, the capability of small coordination is being affected. Gejala fasa kedua selalunya lebih teruk. Pesakit boleh mengalami kerosakan organ atau gangguan saraf. Kecacatan, ya tergantung dari seberapa besar daripada merkurinya yang ada dan seberapa besar daya tahan tubuh terhadap toksisitas daripada merkuri. Variasinya sangat tinggi. Keracunan raksa berkemungkinan memberi kesan yang lebih teruk kepada kanak-kanak. Kalau misalnya bayi ini ternyata misalnya lahir tapi dia sudah terpapar merkuri pada saat dalam kandungan, bayi ini lahir mungkin kelihatannya normal atau bisa juga cacat, tergantung dia gangguannya pada saat di kandungan ini, pada saat masa pada saat pembentukan organ. Bagi kanak-kanak Sekotong, keputusan ujian dan bukti-bukti yang lain menunjukkan penyakit yang dialami mereka disebabkan oleh raksa. Dalam keadaan sedemikian, para pakar antarabangsa biasanya mengarahkan pemindahan segera dari kawasan yang tercemar. Namun pada hakikatnya, ia tidak semudah itu. Tetapi pihak NGO tidak mahu berputus asa. Di Lombok, mereka telah memperkenalkan kaedah baharu untuk mengekstrak emas daripada biji, yakni dengan menggunakan sianida, bukan raksa. Yang lagi-lagi support kita UNDP, kita diajak ke masing-masing dusun untuk menyuarakan bahwa ini loh bahayanya merkuri. Ya tidak menyangka bahwa merkuri ini akan bahayanya seperti ini. Mereka kaget. Kooperatif Tibu Batu telah membina sebuah kilang pemprosesan. Walaupun sianida juga sangat beracun, bahaya sisanya kepada alam sekitar adalah lebih rendah berbanding raksa.
bagaimana? Secara alam juga sebetulnya kalau dengan sianidasi itu jauh lebih aman. Karena sianida itu begitu kena air, itu langsung pecah menjadi nitrogen. Gitu. Jadi sebetulnya aman buat lingkungan. Mereka tuh dari yang kalau dia pakai merkuri 20 gram, kalau pakai sianidasi dia hampir 60 sampai dengan 1 on mendapatkan itu. Itu yang membuat mereka itu tertarik menggunakan sianidasi, proses sianidasi. Karena kalau dengan merkuri itu hanya sekitar 40% daripada ore atau daripada batuan yang mengandung emas bisa diambil oleh si merkuri. Tapi dengan sianidasi itu bisa 70%. Namun sukar untuk meyakinkan Pelombong. Karena proses untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan emas itu cepat. Kalau pakai merkuri 2 jam sampai 3 jam bisa dia menghasilkan emas. Tapi kalau proses sianidasi dia 3 hari. Itu bukan satu-satunya halangan. Pelombong seperti Fatur Rahman biasanya memikul paling banyak 2 guni biji dari gunung setiap hari. Tetapi pemprosesan dengan sianida memerlukan sejumlah besar biji sekaligus. Sebaik-baiknya 150 guni. Kalaupun Pelombong sanggup menunggu, kos mengekstrak emas adalah terlalu tinggi. Standarnya misalnya tadi standarnya 3,5, misalnya saya dapat banyak ini, saya kasih 4 juta. Dengan bekerja sebagai satu kooperatif, Pelombong berpotensi menangani isu aliran tunai dan massa, tetapi halangan yang terbesar masih belum dapat diatasi. Kalau dikatakan kita caranya memproses emas ini dikatakan ilegal, ya memang ilegal. Karena kita belum ada izin. Belum ada izin yang dari pemerintah. Kita masih dalam proses untuk pengajuan KHLAS. Kalau kita bisa menarik atau membeli secara resmi emas-emas yang dihasilkan oleh ASGM atau PSK ini, hasilnya buat negara akan sangat luar biasa sekali. Itu devisa yang sangat besar sekali. Sebagai gambaran, perusahaan emas besar yang resmi, Freeport, Newmont, Sukatani, apapun juga, itu laporan terakhir yang saya monitor itu mereka menghasilkan kurang lebih sekitar 40 sampai 60 ton emas per tahun ke Indonesia. Ya, ke Indonesia. Kebayang, seperti tadi saya bilang, hitungan kasar. Sebetulnya berapa itu jauh lebih besar sebetulnya kalau mau dilihat sebetulnya. Nah, cuman sekarang bagaimana nih supaya regulasinya supaya mereka ini satu, tidak merusak di alam. Kedua, supaya mereka bisa lebih bersih, artinya tidak menggunakan lagi merkuri. Ketiga, bagaimana mekanismenya supaya emas yang mereka hasilkan bisa dibeli oleh negara secara resmi. Ganjaran untuk meningkatkan kemahiran dan memanfaatkan produk pelombong emas kecil-kecilan di seluruh Indonesia sangat besar. Tetapi untuk mencapai matlamat ini, ada pelbagai cabaran untuk diatasi. Meskipun target tahun 2025 penggunaan merkuri itu 100% tidak digunakan lagi begitu. Tapi sekarang 2023 itu masih ada di lapangan. Antara huraiannya menyekat bekalan raksa. Pemerintah yang harus kemudian tegas, Sinabar tidak diperbolehkan, jadi tidak dikeluarkan izin. Undang-undang antarabangsa yang lebih ketat juga boleh membantu. Satu kelemahan konvensyen Minamata berkaitan pelombongan berskala kecil ialah perjanjian itu menganggap pelombongan seperti ini boleh menggunakan raksa. Sebaliknya, ia patut mengharamkan penggunaan raksa sama sekali. Jika raksa terus digunakan sewenang-wenangnya oleh pelombong emas, dan jika pasaran gelap dibiar beroperasi, generasi seterusnya yang bakal menanggung akibat. Kalau Bapak mau bikin saya pekerjaan yang lain, silakan Bapak larang. Kasih saya pekerjaan.
biarpun keadaan anak saya seperti itu, saya sangat bersyukur ya. Saya akan usahakan gimana caranya anak saya agar dia sehat. Biarpun seperti kurang normal ya. Itu aja saya bersyukur ya sama Tuhan. Ya, harapan saya mau cepat sehat lah anak saya.